Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup. 40 hari setelah kebangkitannya, dan setelah berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya, maka dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga? Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua, sebagai pengantara bagi kita atau pendoa syafaat untuk kita, agar kita selamat secara sempurna. Mengenai keselamatan bagi kita orang Kristen, itu ada 3. Yang pertama, tidak selamat. Yang kedua, hampir-hampir tidak selamat. Yang ketiga, selamat secara sempurna. Tuhan Yesus mau agar kita selamat secara sempurna. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga adalah mengutus Roh Kudus. Peran dari Roh Kudus bagi dunia, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan bagi kita, Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur dan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan Yesus, sebab Roh Kudus akan memberitahu kepada kita apa yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mengapa mereka melakukan ini? Sebab Tuhan Yesus berpesan kepada mereka bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berpesan kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Tetapi yang meresponi hanya 120 murid. Saya berdoa supaya setiap kita termasuk 120 murid-murid ini. Apa yang dilakukan oleh 120 murid-murid Tuhan Yesus ini? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah dalam unity, siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Ini adalah menara doa. 10 hari setelah itu, pada hari raya Pentakosta, terdengarlah dalam ruangan itu suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah itu mereka dipakai menjadi saksi Yesus. Banyak orang-orang diselamatkan dan penuaian jiwa terjadi. Dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Ini adalah Pentakosta pertama. Sayang sekali, karena ulah daripada gereja pada waktu itu, gereja memasuki masa kegelapan selama lebih dari 1000 tahun. Hari-hari ini kekristenan di dunia sekitar 30%. 70% dari 30% ini dimenangkan sejak awal abad ke-20, yaitu melalui peristiwa di Azusa Street tahun 1906. Hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai oleh Tuhan. Ini adalah Pentakosta kedua. William Seymour bernubuat 100 tahun ke depan, berarti hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan double portion. Dan hal ini memang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberikan istilah kepada saya
bahwa kita sedang memasuki Pentakosta ketiga. Seperti yang dikatakan oleh Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi. Goncangan-goncangan juga terjadi. Melalui peristiwa itu, sesuai dengan Yoel 2 ayat 32, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan penuaian jiwa melalui mujizat. Kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya berdoa supaya saudara semua dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menjadi saksi Yesus. Angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, dan menjadi saksi Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin.